setelah Undang-Undang P2SK ini diundangkan, kita ingin melihat bagaimana implementasi dari Undang-Undang P2SK sendiri, khususnya sebagaimana topik pada pagi hari ini adalah kita ingin melihat bagaimana peran Undang-Undang P2SK yang kita anggap sudah 1 tahun ya, 1 tahun lebih untuk dalam memberikan efek jera bagi pelaku jasa keuangan ilegal. Kita ingin menyampaikan dulu di awal bahwa semangatnya ketika kita merumuskan materi di dalam Undang-Undang P2SK khususnya terkait topik kita pada hari ini, kita tidak ingin terlalu melihatnya itu adalah regulasi ataupun hukuman pidana gitu, tidak langsung ujung ke sana, tapi kita lebih kepada preventif terlebih dahulu, pencegahan. Dan kita tentu ingin mengedepankannya adalah ketika kita ingin melihat bahwa perkembangan sektor keuangan kita ini cukup berkembang, kita ingin juga mendorong inovasi, tapi perlu dipertimbangkan adalah isu perlindungan konsumen. Nah, ini yang mungkin kita perlu kedepankan sehingga nanti arahnya ketika perlindungan konsumen, kita ternyata di kesempatan ada muncul berbagai pelaku jasa keuangan ilegal, bagaimana menyikapi hal seperti ini. Boleh kami izin menyampaikan, jadi mungkin di awal kami ingin sedikit memberikan konteks ya, kenapa sampai Undang-Undang P2SK ini dilahirkan, dan juga kita perlu melihat bagaimana urgensi terlebih dahulu reformasi di sektor keuangan itu sendiri. Nanti kami ingin masuk kepada isu perlindungan konsumen dan materi muatannya. Nah, isu tadi terkait dengan ada nanti kita mengupas juga Satgas gitu ya, Satgas dulu namanya Satgas Waspada Investasi. Ini juga sesuatu yang kita eskalasi ke dalam level undang-undang seperti itu. Nanti ada pasal yang menyebutkan hal itu untuk bagaimana ketika kita juga ingin mengantisipasi dan menangani ketika kita muncul adanya upaya untuk perlindungan konsumen, tetapi di lapangan muncul pelaku-pelaku sektor keuangan yang ilegal seperti itu. Bapak Ibu teman-teman sekalian, tentu kita semangatnya sama. Kita ingin mengarah ke sini, ke visi Indonesia Maju 2045. Tentu kita kaitkan dengan peran sektor keuangan sendiri seperti apa. Kita ingin memimpikan dan kita berharap mimpi ini menjadi kenyataan adalah ketika Indonesia Maju 2045, khusus di sektor keuangan ataupun ekonomi, kita terbesar kelima di dunia, PDB kapita juga meningkat, pengangguran menurun, struktur perekonomian yang lebih produktif, maupun kemampuan adaptasi teknologi yang baik. Karena kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah masuk ke era digitalisasi. Tentu sektor keuangan juga harus mengimbangi dan memiliki daya saing baik di domestik maupun regional dan internasional. Kita berharap menghasilkan dan memperoleh sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dan dapat dipercaya, kuat serta stabil. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa sebetulnya rasio tabungan terhadap PDB meningkat. Tapi kita kembali melihat apakah peningkatan rasio tabungan terhadap PDB itu bagaimana transmisinya ke sektor real? Apakah sudah cukup membuat tabungan ini akhirnya mendorong juga investasi, yang ujungnya ketika investasi juga nanti kepada pertumbuhan ekonomi juga meningkat? Ternyata memang kita tidak dapat memungkiri bahwa peran intermediasi sektor keuangan masih perlu ditingkatkan, karena nyatanya meskipun tabungan tinggi, tapi intermediasi dan transmisi ke sektor realnya terbatas. Tapi kita juga perlu memahami, karena ketika tabungan di sisi perbankan meningkat, yang nature-nya adalah perbankan itu adalah pembiayaan untuk jangka pendek, sementara investasi jangka panjang. Jadi ada mismatch, sehingga memang kita harus mendorong pembiayaan juga yang sifatnya nanti akumulasi dananya yang jangka panjang, sehingga nanti match gitu antar kebutuhan investasi dengan akumulasi dana panjang yang kita akan dorong seperti itu. Nah, tentu kita berharap ingin meningkatkan akses pembiayaan bagi sektor rumah tangga dan korporasi, efisiensi yang tadi Bu Komang juga sampaikan, Bu Nyoman sampaikan, kita tidak dapat
memungkiri ya, efisiensi juga masih menjadi tantangan gitu ya, dan menurunkan biaya intermediasi serta meningkatkan daya tahan. Lalu kenapa kita membahas ini gitu? Karena nanti ada kaitannya dengan akhirnya memunculkan gitu ya pelaku-pelaku yang berusaha membantu, tanda petik, membantu meningkatkan akses pembiayaan yang lebih cepat, membantu juga menurunkan efisiensi biaya intermediasi. Tapi apakah pelaku-pelaku yang muncul tadi legal atau tidak gitu ya? Ketika sektor keuangan belum mampu untuk membuat intermediasi kepada sektor realnya. Nah, ini informasinya untuk penambahan bahwa memang investasi kita belum didukung oleh kemampuan saving nasional. Nah, ini juga kita ketika melihat kepada membandingkan ke sektor regional, kita masih rendah ya dibanding dengan negara-negara peer di ASEAN gitu ya. Kita ingin mendorong nih. Poin yang terpenting adalah yang bullet 2 dan 3. Sektor perbankan yang tadi saya sampaikan nature-nya ada short term saving gitu ya. Masih mendominasi sektor keuangan, sementara pembiayaan ekonomi membutuhkan sumber pendanaan jangka panjang. Nah, makanya kita ingin mendorong dana pensiun, asuransi gitu ya. Nanti ada kaitannya dengan pelaku-pelaku yang tadi. Nah, di sisi lain kita tidak bukan jadi rahasia umum, sudah jadi rahasia umum bahwa memang kita masih punya PR untuk sama-sama meningkatkan literasi keuangan yang saat ini masih rendah. Ini indeks keuangan kita masih di bawah rata-rata, di bawah 50% ya. Untuk 2022 kami juga mengutip dari data OJK. Dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa khususnya di pasar modal, fintech, lembaga keuangan, ini literasinya masih rendah. Gitu. Jadi ini yang kita, mungkin ini juga yang mendorong akhirnya seperti ini. Ini yang akhirnya mendorong literasi keuangannya rendah, berujung pada banyaknya masyarakat yang terjerat fintech ilegal. Nah, aktivitas ilegal masih marak. Kita tadi Bu Nyoman juga sudah sempat menyinggung, kita juga ingin mengiterate gitu ya, bahwa di sini sejak 2018 justru yang mendominasi itu adalah pinjol ilegal. Mendominasi sebagai entitas yang paling sering dihentikan, diblokir oleh Satgas. Ini menjadi PR kita ya, untuk kita sama-sama bagaimana melihat itu gitu ya, menyelesaikan masalah ini gitu ya. Nah, ini kami coba juga snapshot ya beberapa pemberitaan gitu ya, baik di media sosial gitu dan juga media cetak. Aktivitas keuangan ilegal itu telah memakan banyak korban dan kerugian yang besar gitu. Ini juga yang menjadi perhatian kami ketika mendasari tadi isu literasi, isu sekarang masih banyak aktivitas keuangan ilegal. Bagaimana nanti Undang-Undang P2SK merespon, merumuskan regulasinya di dalam level undang-undang. Nah, ini snapshotnya. Kemudian juga selain tadi masalah sektor penyelenggara yang ilegal, kita juga ada isu pelanggaran data pribadi gitu. Ini juga menjadi perhatian kami, sehingga rumusan-rumusan di dalam Undang-Undang P2S, kebetulan kami menjadi tim perumus juga bersama teman-teman BI, OJK, dan LPS, Kementerian Keuangan, untuk membahas rumusannya bersama dengan DPR. Inilah yang menjadi poin ya penting yang kita ingin lihat juga, bagaimana nanti pengaturannya di dalam rumusan pasal-pasal di Undang-Undang P2SK. Nah, mulai masuk ke sini teman-teman, Bapak Ibu, inilah yang coba kami lakukan, kita coba rumuskan waktu itu bersama DPR, apa nih yang bisa kita coba sumbangsihkan gitu, kontribusikan. Kalau Bapak Ibu teman-teman, khususnya teman-teman OJK sudah paham ya bahwa dulu isu literasi, inklusi maupun pelindungan konsumen, apalagi isu Satgas Waspada Investasi, ini diaturnya tidak dalam level undang-undang, level PBI, POJK gitu ya, atau mungkin peraturan peraturan teknis lainnya gitu. Tapi kita melihat ini penting sebagai bentuk tadi perlindungan konsumen, dan juga bagaimana menjadi perhatian gitu ya untuk kita. Tapi tadi kita semangatnya tolong dipahami, jangan sampai nanti masyarakat akhirnya khawatir karena apa-apa nanti akan kena pidana, tapi kita lebih mengedepankan dari sisi preventifnya tadi. Makanya literasinya juga dikembangkan dulu, dibangun gitu ya, inklusinya, kemudian juga tadi apa nih pelindungan konsumen yang akan kita atur.
di dalam Undang-Undang P2SK kita melihat bahwa perlu diperjelas apa hak dan kewajiban dari konsumen, apa hak dan kewajiban dari pelaku usaha sektor keuangan, serta larangannya juga gitu ya. Prinsipnya apa sih? Tujuannya apa pelindungan konsumennya? Kemudian juga cakupan pelindungan konsumennya seperti apa? Tadi pelindungan data konsumen, termasuk wewenang pengaturan pengawasan dalam rangka pelindungan konsumen, siapa nih yang punya tugas otoritas melakukan itu, termasuk penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa, dan ujungnya tadi kita juga highlight isu satuan tugas penanganan kegiatan usaha sektor keuangan ilegal. Kenapa kita coba mengatur dan juga poin-poinnya seperti ini? Nah, kami ingin memastikan bahwa ada kewajiban dari pelaku usaha sektor keuangan, satu, terkait dengan literasi dan inklusi. Jangan menjadi hanya tugas dari otoritas ataupun pemerintah saja gitu. Yang kedua, penanganan pengaduan. Ketika ada masyarakat yang komplain atau terkait dengan produk dan jasa keuangan, kita mewajibkan PUSK, pelaku usaha sektor keuangan, memiliki mekanisme pengaduan. Jadi tidak terlebih dahulu langsung misalnya ngadu disampaikan kepada OJK, tapi di internal sendiri dari PUSK atau industri mereka memiliki mekanisme pengaduan, apakah ada call center gitu ataukah WhatsApp gitu yang bisa dilakukan dan diselesaikan dulu di internalnya. Ketika misalnya ada let's say ada isu di perbankan misalnya, masyarakat tidak langsung ke OJK, meskipun OJK juga membuka layanan gitu ya, layanan pengaduan, tetapi bisa ditangani dulu karena ada mekanisme pengaduan juga dulu di industrinya, di PUSK-nya. Tetapi ketika penanganan pengaduan itu dirasa tidak puas konsumen, nah baru konsumen bisa menyampaikan ke OJK, apalagi ketika nanti di dalam pengaduan itu ada isu sengketa gitu ya, yaitu bisa nanti ada lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang membantu menyelesaikan sengketa antara dua pihak tadi. Nah, nanti terkait satuan tugas penanganan kegiatan usaha sektor keuangan ilegal juga kami rangkum ya, kami juga atur di dalam Undang-Undang P2SK, meskipun penangannya pasalnya sedikit, tetapi nanti mungkin diperjelas lebih lanjut oleh Pak Bariskim ya. Lanjut ini, teman-teman, inilah yang kami coba bantu untuk memudahkan pemahaman bahwa inilah poin-poin yang kita atur dalam Undang-Undang P2SK, khususnya bab 18 terkait dengan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan pelindungan konsumen gitu ya. Ini tadi beberapa sudah sempat kami sampaikan, seperti tadi PUSK wajib melaksanakan kegiatan meningkatkan literasi inklusi, maupun si industrinya juga wajib menerapkan prinsip pelindungan konsumen. Pelindungan konsumen dilakukan oleh PUSK yang menyelenggarakan usaha baik offline maupun online. Kemudian juga masalah pengaturan pengawasan, bagaimana kita mendorong BI OJK melakukan pengaturan dan pengawasan pelindungan konsumen di sektor keuangan. Kemudian juga ada koordinasinya dengan pemerintah, termasuk OJK berwenang memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada PUSK dalam rangka pelindungan konsumen. Nanti pengaturan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan otoritas. Ini yang hak kewajiban konsumen ataupun pelaku usaha sektor keuangan, ini sebetulnya kami mirroring ya kepada Undang-Undang Pelindungan Konsumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, tetapi karena di Undang-Undang Pelindungan Konsumen yang sebelah sana itu adalah lebih general kepada semua sektor gitu, dan di dalam peralihannya itu juga disampaikan boleh diatur secara khusus gitu ya, spesifik untuk yang sektor keuangan dan kesehatan, sehingga ada peluang itu kami mengatur khusus untuk pelindungan konsumen sektor keuangan di dalam Undang-Undang P2SK, tetapi muatannya mengenai hak konsumen, pelindungan hak kewajiban, kemudian hak kewajiban maupun larangan PUSK kami atur secara lebih spesifik di Undang-Undang P2SK ini. Termasuk tadi pelindungan data, mekanisme penanganan pengaduan tadi yang sempat kami sampaikan, pasal-pasalnya mengatur bahwa PUSK wajib memiliki dan melaksanakan penanganan pengaduan konsumen,
Jika tidak terdapat kesepakatan atas hasil pengaduan itu, maka konsumen dapat menyampaikan pengaduan ke BI atau OJK atau mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa. Kemudian juga Satgas. Nah, kami highlight di sini, nanti mungkin ini bisa didalami lebih lanjut ya oleh Pak Fanda ya tadi. Kemudian OJK bersama otoritas atau kementerian lembaga membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha sektor keuangan ilegal. Jadi Bu Komang, Pak Fanda dan Pak Budianto bahwa ini awalnya ketika kita merumuskan pasal ini gitu ya bersama dengan tim maupun juga dengan DPR adalah semangatnya adalah ingin mengekskalasi yang SWI tadi, Satgas Waspada Investasi, tetapi kita tidak menyebut merek di sini gitu ya, karena mungkin namanya mungkin bisa berubah nanti ke depan, tapi lebih menyampaikan bahwa Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Sektor Keuangan Ilegal gitu ya. Ini bertugas untuk mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin. Nah, usaha tanpa izin seperti apa gitu ya, di pasal 247 ayat 2 ini yang kami coba sampaikan di sini. Bapak Ibu juga bisa melihat langsung ke Undang-Undang P2SK-nya di bab penjelasan usaha tanpa izin di sektor keuangan ini mencakup penghimpunan dana dari masyarakat dan atau untuk disalurkan kepada masyarakat, penerbitan surat berharga yang bersifat ekuitas atau utang sukuk yang ditawarkan kepada masyarakat, karena mungkin ada juga di situ menerbitkan, masyarakat tidak bisa memilah mana yang ilegal, mana yang legal. Nah, berarti kembali ujungnya adalah isu literasi gitu. Makanya ini sangat relevan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu dari OJK Institute, tentu ini sangat mensupport ya untuk kita bisa mendorong meningkatkan literasi masyarakat. Penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran dan atau kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperentaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran. Ini kami juga mapping ya, yang termasuk di dalam Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal tuh dari mana saja. Padahal di sini Kementerian Keuangan nggak masuk sih Pak, nggak ada. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak. Nah, kemudian terakhir, nah ini jadi pasal terkait dengan sanksi administratif ataupun pidana itu kita tempatkan di akhir gitu ya. Ketika proses-proses itu sudah dilakukan gitu ya, tadi proses preventif, tapi kemudian masih kita temui adanya penyelenggara yang ilegal gitu, tentu ini kita juga tadi ingin mendorong inovasi, ingin mendorong pendalaman sektor keuangan, tapi kita juga tidak melupakan isu perlindungan konsumen. Itu yang perlu kita highlight gitu ya, sehingga otoritas sektor keuangan dalam ini BOJK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada PUSK atau industri ya yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini. Ini poin-poinnya, jenis sanksi administratif yang bisa dikenakan. Nah, tapi ternyata ini juga ada larangan bagi masyarakat umum. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan selain yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan memiliki izin dari otoritas sektor keuangan. Itu ya. Nah, ketika melanggar gitu, jika melanggar ini ada ancamannya pidana penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 10 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 1 miliar atau paling banyak 1 triliun. Itu bagi masyarakat umum. Nah, sementara bagi PUSK atau industri pelaku usaha sektor keuangan ada kewajiban dan larangan. Ketika kewajiban dan larangan di pasal 236 sudah didetilkan ya. Mohon maaf tadi saya tidak menyampaikan di sini. Ada kewajibannya apa, larangannya apa. Ketika PUSK tidak melakukan, ada juga pidananya. Jika melanggar, tidak melakukan kewajiban itu, ada tidak atau melakukan kegiatan-kegiatan dilarang, maka ada pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun. Pidana denda paling sedikit 25 miliar dan paling banyak 250 miliar. Jika tidak melaksanakan sanksi administratif, maka ada pidana juga maupun penjara maupun juga denda seperti itu. Nah, ini
perlu dipahami Bapak Ibu teman-teman, kita juga ketika merumuskan terkait dengan sanksi administratif maupun sanksi pidana, ini kalau ini kan spesifik terkait pelindungan konsumen, kita juga memapping gitu ya, mana yang perbankan seperti apa, pasar modal, asuransi gitu, supaya tidak ada istilahnya tuh apa Pak? Regulatory barrier ya, regulatory arbitrasi atau seperti yang pokoknya yang memang menyebabkan akhirnya forbearance ya, ketika tidak kena sini akhirnya mencoba mengambil peluang untuk kena pidana yang lebih rendah gitu. Tapi kita tidak melakukan itu, kita coba mapping sehingga inilah yang kita alternatif sebagai yang terbaik gitu ya untuk penetapan sanksi administratif maupun sanksi pidana untuk khususnya terkait pelindungan konsumen. Karena nanti ada juga sanksi pidana yang terkait perbankan, nanti dilihat apakah keterkaitan ataupun relevansi ataupun juga skalanya gitu ya sudah cukup pas atau tidak, karena ini juga sudah kita diskusikan baik dari DPR maupun juga Kemenkumham gitu ya, dan juga teman-teman Rokum baik di OJK, BI maupun LPS dan Kementerian Keuangan, sehingga kita berharap ini adalah upaya terbaik untuk kita coba melakukan penanganan khususnya untuk pelindungan konsumen.